Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya, nama saya Yuniati, saya dari Sendiriani, Saya Alifanidiano. saya Mariana Pratisna. Di sini kami akan menjelaskan tentang harga pokok produk bersama dan sampingan. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan bersama produk utama, namun memiliki nilai yang lebih rendah. Contohnya seperti kerosin dari pembuatan bensin atau perca kain dari produksi tekstil. Produk ini biasanya dijual langsung, diproses lebih lanjut, atau dijual secara terpisah dari produk utama. Selanjutnya ada metode menghitung biaya produk sampingan. Dalam metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, biaya produksi hanya dibebankan ke produk utama. Hasil penjualan produk sampingan dicatat sebagai pendapatan langsung sehingga tidak menghitung harga pokok dari produk sampingan. Metode ini cocok untuk produk sampingan yang bernilai sangat kecil atau tidak signifikan. Metode yang kedua ada metode harga pokok atau cost method. Di sini biaya produksi dialokasikan ke produk utama dan produk sampingan. Harga pokok produk sampingan ditentukan berdasarkan nilai pengganti atau harga pasar. Lalu nilainya dicatat untuk mengurangi akun barang dalam proses bahan baku. Dengan metode ini, pelaporan menjadi lebih akurat, terutama jika nilai produk sampingan cukup signifikan. Contoh perhitungan metode tanpa harga pokok. Dalam metode ini ada beberapa cara, yaitu A. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam metode ini, hasil penjualan produk sampingan dianggap sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Artinya, bukan mengurangi harga pokok, tetapi masuk ke dalam pendapatan usaha lain-lain. Ini ada contoh soal penjualan produk utama, yaitu sebesar 8.000 unit dikali 1.000 unit, hasilnya 8 juta unit. Hasil penjualan produk sampingan sebesar 300.000. Total penjualannya 8 juta ditambah 300.000, hasilnya 8.300.000. Biaya, ada beberapa biaya. Biaya bahan baku sebesar 3 juta. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta. Biaya overhead pabrik atau BOP sebesar 1.500.000. Total biaya produksi sebesar 6.500.000. Laporan laba ruginya total penjualan 8.300.000. Harga pokok penjualan atau HPP sebesar 6.500.000. Laba kotornya 1.800.000. Biaya pemasaran dan administrasi 600.000. Laba operasinya 1.200.000. Kesimpulannya, hasil produk sampingan ditambahkan pada penjualan, bukan mengurangi biaya. Selanjutnya yang B, hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan. Di sini produk sampingan mengurangi HPP atau harga pokok penjualan, sehingga HPP lebih kecil, laba bersih lebih besar. Selanjutnya ada contoh soal penjualan produk utama sebesar 10.000 unit dikali 1.500, hasilnya 15 juta. Pendapatan produk sampingan sebesar 500.000, maka total penjualan tetapnya sebesar 500 juta rupiah. Harga pokok penjualan, biaya produksinya ada biaya bahan baku sebesar 3 juta rupiah, tenaga kerjanya ada 4 juta rupiah, overhead pabriknya sebesar 3 juta rupiah, total biayanya 10 juta rupiah. Persediaan awalnya 1 juta, persediaan akhirnya 1.500.000.
Terus HPP atau tanpa pengurangan produk sampingan sebesar 10 juta rupiah ditambah 1 juta dikurang 1.500.000 rupiah, hasilnya 9.500.000 dikurangi hasil produk sampingan yaitu sebesar 9.500.000 dikurang 500.000, hasilnya 9 juta. Laporan laba ruginya penjualan sebesar 15 juta, HPP 9 juta, laba kotornya 6 juta, biaya operasionalnya 2 juta. Laba operasinya sebesar 4 juta rupiah. Kesimpulan dari yang B, produk sampingan mengurangi harga pokok penjualan bukan dicatat sebagai pendapatan terpisah. Selanjutnya, yang C, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan sebagai dengan metode lebih rinci. Produk sampingan diperhitungkan saat menghitung harga pokok penjualan dari produk utama sehingga laba bersih tepat. Contoh soalnya, produk utamanya 1.500 unit, penjualan produk utamanya 1.500 dikali 8.000, hasilnya 12 juta. HPP per unit sebesar 6.500, HPP totalnya 1.500 dikali 6.500, hasilnya 9.750. Pendapatan produk sampingan 250.000, perhitungan HPP awal 9.750 dikurangi produk sampingan 9.750.000 dikurang 250.000, hasilnya 9.500. Laporan laba rugi penjualan sebesar 12 juta, HPP-nya 9.500.000 rupiah, laba kotornya 2.500.000 rupiah, biaya operasionalnya 1.000.000 rupiah, laba operasinya 1.500.000. Kesimpulan dari yang C, pendapatan dari produk sampingan digunakan untuk mengurangi total biaya produk utama secara langsung. Lalu yang di poin D ini, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi, yang dimana dalam metode ini $1.500 dari pendapatan penjualan produk sampingan dikurangkan dari $16.500 total biaya produksi, sehingga biaya produksi berubah menjadi $15.000. Biaya produksi yang sudah direvisi ini mengakibatkan biaya per unit produk utama menjadi $1.36, atau dari perhitungannya itu 15.000 dibagi 11.000. Lalu penjualan produk utama itu ada $20.000, perhitungannya 10.000 unit dikali $2. Lalu untuk harga pokok penjualan itu terdiri dari persediaan awal $1.5 ribu, itu perhitungannya dari 1.000 unit dikali $1.5. Untuk total biaya produksi itu sebesar $16.500, perhitungannya dari 11.000 unit dikali $1.5. Untuk pendapatan produk sampingan itu sebesar $1.5 ribu. Biaya produk bersih itu $11.000 dikali $1.36, itu hasilnya $15.000. Tersedia untuk dijual itu sebesar $16.000 untuk 12.000 unit. Persediaan akhir itu sebesar $2.720, perhitungannya dari 2.000 unit dikali $1.36. Nah, itu hasilnya sebesar $13.780. Untuk laba kotor tersendiri itu $6.220. Beban pemasaran dan administrasi itu $2.000. Untuk laba operasinya itu dikurang dari laba kotor, beban pemasaran dan administrasi yang hasilnya itu $4.220. Berikutnya di slide ini ada contoh perhitungan metode harga pokok.
Dalam metode ini terdiri dari yang pertama ada produk sampingan sebagai harga pokok pengganti. Metode ini dapat digunakan bagi perusahaan yang menggunakan produk sampingannya itu untuk kebutuhan sendiri dalam proses produksi sebagai elemen biaya bahan maupun bahan pembantu. Metode ini tidak menjual produk sampingan ke pasar, tetapi dikonsumsi sendiri dengan standar harga yang didasarkan pada harga pasar. Jumlah tertentu kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses BBL. Sebagai akibatnya, biaya produksi produk utama berkurang dan pengurangan ini menyebabkan harga pokok persatuan persediaan produk utama lebih rendah. Selanjutnya di slide ini ada contoh soal yang dimana PT Dunia itu menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama dan menghasilkan pecahan beling sebagai produk sampingan. Pada bulan Juli, perusahaan tersebut menghasilkan sebesar 16.000 gelas dan produk sampingan sebesar 800 kg. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar 12 juta rupiah dan biaya tenaga kerja itu 12 juta rupiah dan BOP sebesar 8 juta rupiah. Untuk harga pokok pecahan beling jika dibeli dari pihak luar itu sebesar 2.000 rupiah. Diminta hitunglah harga pokok produk utama. Untuk penyelesaiannya sendiri, di sini ada harga pokok pengganti produk sampingan. Perhitungannya itu 800 dikali 2000, hasilnya sebesar 1.600.000 rupiah. Untuk bahan bakunya sendiri itu ada 12 juta rupiah, BTK-nya sama 12 juta rupiah, untuk BOP-nya 8 juta rupiah. Untuk biaya produksi itu hasil dari pertambahan dari bahan baku, BTK, dan BOP. Jadi hasilnya sebesar 32 juta rupiah. Untuk harga pokok pengganti itu ada 1.600.000 rupiah, itu dapat dari harga pokok produk sampingan yang 800 dikali 2000 tersebut. Untuk alokasinya itu dari pengurangan biaya produksi dan harga pokok pengganti yang hasilnya di sini ada 30.400.000 rupiah. Pada slide ini, saya akan membahas metode alokasi biaya produk sampingan dengan pendekatan biaya reversal atau harga pasar. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama ke produk sampingan sebesar taksiran biaya produk pesampingan pada saat titik pisah. Jadi, tujuan metode ini adalah agar biaya produk utama tidak terbebani oleh nilai dari produk sampingan. Rumus taksiran biaya produk sampingan, rumus utama dalam metode ini adalah mengurangkan nilai pasar produk sampingan dengan beberapa taksiran biaya. Unsur-unsur yang dikurangkan yaitu yang pertama, taksiran laba kotor, yang kedua, taksiran biaya pemasaran, yang ketiga, taksiran biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir, taksiran biaya proses lanjutan. Hasil dari pengurangan ini akan menghasilkan taksiran biaya produk sampingan. Selanjutnya saya akan membahas contoh perhitungan metode biaya reversal. Pertama kita lihat elemen total biaya produksi, ada biaya bahan baku 3 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 4 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik sebesar 2 juta rupiah. Dari elemen-elemen tersebut, kita jumlahkan maka menghasilkan 9 juta rupiah. Kemudian mencari nilai pasar produk sampingan. 5.000 unit dikali 100 rupiah menghasilkan 500.000 rupiah. Dari nilai pasar produk sampingan ini dikurangi beberapa taksiran sebagai berikut. Laba kotor 20% dikali 500.000 rupiah menghasilkan 100.000 rupiah. Kemudian ada biaya pemasaran dan administrasi 5% dikali 500.000 rupiah menghasilkan 25.000 rupiah. Maka total taksiran laba kotornya yaitu sebesar 125.000 rupiah. Itu dari 100.000 rupiah ditambah 25.000 rupiah. Dan total pendapatan keseluruhannya yaitu 375.000 rupiah. Nah, kalau ini dari 500.000 rupiah dikurangi 125.000 rupiah, maka menghasilkan 375.000 rupiah.
Kemudian ada taksiran biaya produksi setelah pemisahan, di mana biaya bahan baku sebesar Rp70.000, biaya tenaga kerja Rp80.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp20.000. Maka total taksiran biaya produksi setelah pemisahan yaitu sebesar Rp170.000. Taksiran nilai produk sampingan saat titik pisah dikurangkan ke produk utama yaitu sebesar Rp205.000. Biaya produk utama yaitu sebesar Rp8.795.000. Itu perhitungan dari 9 juta rupiah dikurangi Rp205.000, lalu ditambahkan dengan biaya produk sesungguhnya setelah pemisahan sebesar Rp80.000. Biaya produk sampingannya sebesar Rp285.000 dari Rp205.000 ditambah Rp80.000. Kemudian menghitung biaya per unit. Yang pertama, jumlah unit produk utamanya itu ada 40.000 unit. Terus jumlah unit produk sampingannya ada 5.000 unit. Maka perhitungan biaya per unit produk utama Rp8.795.000 dibagi dengan 40.000 unit, maka menghasilkan Rp220. Dan untuk perhitungan biaya per unit produk sampingan itu Rp285.000 dibagi 5.000 unit, maka menghasilkan Rp57. Sebagai kesimpulan, produk sampingan adalah produk dengan nilai kuantitas lebih rendah yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama. Contohnya, kerosin dalam pembuatan bensin. Adapun kategori produk sampingan, yang pertama siap dijual setelah pemisahan, yang kedua memerlukan proses lebih lanjut, dan yang terakhir dapat diproses lanjut untuk nilai jual lebih tinggi. Dalam produk sampingan, metode pencatatan ada beberapa cara. Yang pertama, metode tanpa harga pokok hanya mencatat hasil penjualan dengan 4 perlakuan. Yang pertama sebagai pendapatan lain-lain, yang kedua menambah total pendapatan, yang ketiga mengurangi harga pokok produksi, dan yang keempat mengurangi total biaya produksi. Yang kedua ada metode harga pokok, membebankan biaya ke produk utama dan sampingan dengan 2 pendekatan. Tujuannya dari alokasi biaya yang tepat yaitu untuk penentuan harga pokok per unit yang akurat. Judul